Anime ini diawali dengan gambaran singkat masa kecil yang sangat kelam. Seorang bocah bernama Mimori Tauka. Tubuh kecilnya dipukuli berulang kali oleh sang ayah nyaris setiap hari. Sementara itu ibunya hanya duduk saja, santai sambil menonton televisi, tanpa sedikit pun peduli pada penderitaan yang sedang dialami oleh putranya. Adegan itu sangat singkat, tapi selalu berulang dan terus saja terjadi. Namun, hal itu cukup menunjukkan bagaimana memori tubuhnya tumbuh di dalam keluarga tanpa kasih sayang, hanya dengan luka batin yang terus membekas dalam jiwanya. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Mimori kini menjadi sosok bocah laki-laki remaja yang tampan, seorang murid SMA biasa yang tampak duduk diam di dalam sebuah bus untuk menuju ke studi sekolah. Bus itu penuh dengan kericuhan dari suara teman-temannya. Di sana terlihat Ayaka Sagu, gadis populer dan juga ceria, bercanda bersama dengan teman-teman dekatnya yang lain. Karihara Takuto, seorang siswa yang percaya diri dan penuh ambisi, sibuk menunjukkan sikap angkuhnya. Lalu ada Takao Itsuki dan juga adiknya Takao Hijiri, dua bersaudara yang dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Di sudut lainnya, Yasu Tomohiro yang selalu berusaha menempel dengan kelompok yang lebih populer. Tak ketinggalan juga Ikosaba Asagi, Ayomada Sagu, Kainata Kabuto, Kariya Ikumi, serta Maruto Eri yang tampaknya asik di dalam obrolan mereka masing-masing. Sementara itu terlihat mereka pun menyatu, kecuali satu orang yaitu Mimori. Ia duduk menyendiri, menatap kosong keluar jendela, seakan terasingkan dari dunia yang penuh warna di sekitarnya. Tiba-tiba saja cahaya putih menyelimuti seluruh isi bus. Obrolan mendadak berhenti, para siswa pun terkejut, dan dalam sekejap mereka semua terisap ke dalam sebuah cahaya tersebut yang membawa mereka pada dunia lain atau isekai. Di hadapan mereka berdiri sosok tak biasa bernama Dewi Vicious, penguasa dunia lain yang memanggil mereka ke tempat ini dengan aura penuh wibawa. Dewi Vicious menjelaskan bahwa para siswa memang sengaja dipanggil kemari untuk menjadi pahlawan, dan masing-masing dari mereka juga memiliki bakat khusus, dan juga kekuatan itu tentunya akan diuji untuk menentukan peran mereka nantinya. Satu persatu para siswa pun maju ke hadapan Dewi Vicious untuk menguji skill mereka yang telah mereka peroleh saat ini. Ayaka Sogu menampilkan kemampuan penyembuhan yang bersinar terang. Kemudian Takao Itsuki menunjukkan bakat sihirnya yang lain. Sementara adiknya Takao Hijiri juga memperlihatkan potensi luar biasa dalam dirinya. Hingga pada akhirnya Dewi Vicious menjelaskan nantinya musuh yang akan mereka harus hadapi dan juga kalahkan, yaitu Kerajaan Iblis. Tibalah giliran dari Mimori Tauka. Langkahnya pelan, penuh keraguan menuju lingkaran pengujian. Saat hasil keluar, ruangan itu pun menjadi sunyi. Skill yang ia miliki hanyalah status abnormal, sebuah kemampuan yang dianggap sangat tidak berguna, bahkan jauh di bawah standar para pahlawan yang telah ditetapkan. Wajah Dewi Vicious pun berubah muram, lalu kebencian pun keluar dari auranya. Ia menyebut Mimori sebagai kegagalan yang luar biasa, seorang yang tidak layak dipanggil ke dunia isekai ini. Di mata sang dewi, Mimori hanyalah sampah yang akan menghalangi tujuan mulia para pahlawan yang lain. Tanpa ragu, Dewi Vicious menjatuhkan keputusan yang sangat berani. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia membuka sebuah gerbang menuju dungeon kematian, tempat penuh monster mengerikan, perangkap mematikan, dan juga jurang tak berdasar. Mimori terlempar masuk tanpa ampun ke dalam sana. Tubuhnya terhempas, jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Sementara para siswa yang lain hanya bisa terdiam, sebagian terkejut, sebagian lainnya bahkan merasa lega karena bukan mereka yang dijatuhkan ke dalam dungeon kematian tersebut.
Di dalam dungeon kematian, Mimori pun membuka jendela status miliknya yang ternyata semuanya itu sangat rendah sekali. Levelnya masih 1, itu pun masih dalam tahap percobaan. MP-nya sangat rendah sekali dan mustahil bagi dirinya dengan jendela status semacam ini untuk mengalahkan para monster di dalam dungeon kematian. Ditambah lagi, ada seekor monster yang mendekat ke arah Mimori yang sepertinya satu tujuan monster itu yaitu untuk membantai seorang Mimori. Tapi Mimori tidak gentar sedikit pun. Ia pun berusaha bertarung habis-habisan dengan monster itu, walaupun ia tahu jika sepertinya dirinya tidak akan bisa menang dari sang monster. Di luar dugaan, di tempat pembuangan atau dungeon kematian, kekuatan dari Mimori yang diberikan oleh sang dewi pun akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Alhasil monster itu pun berhasil ia kalahkan dengan mudah. Berikut serta dengan beberapa monster yang juga datang untuk menghabisinya. Dengan adanya kekuatan tersebut, hal itu pun membuat kekuatan dari Mimori kini menjadi bangkit, levelnya naik, dan juga banyak hal-hal yang ia dapatkan di sana. Tentunya ini ada hubungannya dengan status yang ia miliki saat ini. Mimori, スキルレベルが上がりました。レベルが上がりました。どうかミモリを持ってたのに。Mimori kembali melanjutkan langkahnya untuk memasuki ruangan demi ruangan di dalam dungeon tersebut. Dan betapa mengerikannya tempat itu, karena beberapa ruangan banyak orang-orang yang sudah tewas. Sepertinya sang dewi tidak mengirim dirinya saja, banyak orang yang sudah ia kirim ke tempat ini sebelumnya, tapi mereka semua tidak seberuntung Mimori. Dan juga di sana Mimori masih sempat untuk farming beberapa monster untuk menambah kekuatan yang ia miliki saat ini. Singkatnya, Mimori pun saat ini telah berada di ruangan ke-25. Ia pun segera masuk ke dalam sana untuk mengeksplor ada apa saja di tempat itu. Walaupun untuk membuka ruangan itu banyak MP yang telah ia keluarkan. Di dalam ruangan 25, Mimori pun terkejut sewaktu ia mendapati seseorang yang tubuhnya telah mati dengan cara yang mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh luka, tapi setelah Mimori memeriksanya, ia pun berhasil menemukan sebuah surat di dalamnya. Yang kemudian setelah dibuka, barulah Mimori tahu siapakah namanya, yaitu Angling Barthard. Angling Barthard juga memiliki julukan lain sebagai Dewa Kegelapan, yang dimana karena hal itulah Dewi Vicious akhirnya membuangnya ke tempat ini dan membiarkannya membusuk sampai mati seperti sekarang. Semua itu semata-mata dikarenakan Dewi Vicious takut jika di masa depan pahlawan kegelapan pasti akan menyaingi dirinya untuk menjadi seorang dewi satu-satunya. Yang kemudian akhirnya dari isi dalam surat tersebut, Mimori pun akhirnya tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Jika sebenarnya Dewi Vicious memang sengaja memanggil kerajaan iblis kemari, yang dimana ternyata dirinya juga tidak kalah jahatnya dengan Raja Iblis. Dari balik tubuh pahlawan kegelapan, Mimori juga berhasil menemukan sebuah buku yaitu Seni Terlarang, yang dimana ia pun segera mengambilnya, mempelajari semua isi yang ada di dalam buku panduan tersebut. Dan dari buku itu juga menjelaskan jika ada satu cara untuk cepat menaikkan levelnya dengan cara mengalahkan sosok memakan jiwa. Tapi dirinya sangatlah kuat dan belum pernah ada yang mengalahkan selama ini. Jadi untuk dapat menghabisinya, Mimori harus ekstra hati-hati. Mimori tanpa pikir panjang, ia pun segera menuju ke tempat yang memang sudah tertulis di dalam buku tersebut. Di sini Mimori pun harus menjadi sekuat mungkin karena satu ambisi terkuat dalam hatinya saat ini. Selain dendamnya kepada Dewi Vicious, ia juga ingin membantai habis sang dewi karena semua kejahatan yang telah ia lakukan di masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Mimori sudah datang ke tempat pemakan jiwa. Di sana ia pun melihat jika sosok yang disebut pemakan jiwa hanyalah sebuah patung yang mungkin tidak ada harganya. Tapi pada benda yang ada di kepala tersebut ada sesuatu yang akan cepat untuk menaikkan levelnya. Hingga Mimori pun memberanikan diri untuk langsung buy one adu mekanik bersama dengan pemakan jiwa.
Sementara itu, di luar dungeon kematian saat ini, terlihat ada seorang wanita yang sepertinya sedang dikejar oleh kelompok orang, dan ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam dungeon kematian sebagai tempat perlindungan dari kejaran orang-orang tersebut. Dan di dalam dungeon kematian saat ini, rupanya Minori pun sudah berhasil mengalahkan pemakan jiwa, yang itu artinya benda itu pun berhasil ia dapatkan. Seketika itu juga, kekuatan levelnya pun jadi naik sangat signifikan sekali. MP dan juga yang lainnya tak lupa juga ikut naik dengan cara yang sangat cepat. Pada sebuah hutan, beberapa teman Minori pun saat ini sedang farming monster-monster yang ada di dalam hutan tersebut. Hingga karena hal itu, level mereka juga naik, tapi naiknya tidak sedrastis Minori yang kemudian di sana. Berbeda dengan teman-temannya yang terlihat sangat bengis dalam membantai para monster hutan tersebut. Lain halnya dengan Kobato, ia pun lebih memilih untuk rupanya tidak melakukan hal itu. Ia pun nampak tidak tega untuk menghabisi para monster yang ada. Lalu Kobato dihampiri oleh Asagi dan di hadapan semua timnya dan juga teman-temannya yang lain. Asagi pun memberitahu pada Kobato jika ia tidak berani untuk menghabisi seekor monster pun, maka nantinya hal itu akan diketahui oleh Dewi Vicious, dan kemungkinan besarnya jika Kobato pasti juga akan dikirim ke dalam dungeon kematian, sama halnya seperti Minori. Dan di sini Kobato pun enggan untuk dikirim ke dalam dungeon kematian. Pada akhirnya Asagi kemudian memerintahkan semua anggotanya untuk mengeluarkan seekor monster yang ia tangkap sebelumnya, yang kemudian ia pun memerintahkan Kobato untuk menghabisi monster tersebut. Dan pada akhirnya Kobato pun menghabisi monster itu dengan kesedihan yang mendalam. Bergeser ke hutan kematian, yang dimana di sana seorang wanita bernama Balukas saat ini sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang, yang dimana kemudian ia pun memutuskan untuk tetap berlari secepat mungkin menghindari kejaran dari para kelompok tersebut, yang mungkin saja ia pun akan tertangkap. Kemudian kita pun diperlihatkan pada kelompok yang saat ini sedang mengejar Balukas. Sementara itu, Minori pun di sini melanjutkan perjalanannya kembali untuk mencari monster kuat yang nantinya akan menambah XP dan juga segala sesuatu yang berbau dengan jendela statusnya. Di tengah jalan dalam perjalanannya tersebut, Minori melihat sebuah slime yang sedang diganggu oleh sekelompok slime lain. Ia pun pada awalnya hanya diam saja mengamati, tapi lama-lama Minori tidak tega melihat slime itu diganggu oleh sekelompok slime. Itu jumlah yang tidak adil dan juga tidak sebanding. Singkatnya, slime itu pun dibantu oleh Minori, dan setelah itu ia pun mengobatinya, yang kemudian slime itu pun dilepaskan oleh Minori. Minori berkata padanya dan berpesan jika sebaiknya setelah nanti ia melepaskannya, slime itu harus berjanji untuk hidup lebih kuat lagi. Tapi Minori pun diikuti oleh slime itu, yang sepertinya slime ini tidak ingin berpisah dengan tuannya Minori. Di sini Minori pun yang paham dengan gerak-gerik dari slime itu, yang sepertinya memang hanya ingin ikut terus bersamanya, karena mungkin saja kemungkinannya karena dirinya telah diasingkan dari kelompoknya yang tadi malah menindasnya. Akhirnya hati Minori pun menjadi luluh. Ia pun pada akhirnya setuju dan sepakat mengajak slime tersebut untuk ikut bersamanya kemana ia akan pergi. Dan Minori juga memberikan sebuah nama khusus untuk slime peliharaan barunya tersebut dengan nama Pigimaru. Tak jauh dari sana, Balukas rupanya saat ini sudah terkepung oleh kelompok White Walker, yang dimana kemudian ia pun segera mengeluarkan segala teknik berperangnya dan juga beberapa item senjata yang memang sudah disiapkan oleh Balukas sebelumnya. Singkatnya, pengejaran itu pun membuat ia mungkin akan dikalahkan, mengingat saat ini musuh mengepungnya dari semua sudut, yang kemudian Minori pun datang ke sana dan tidak banyak bicara, ia pun langsung membantai habis seluruh kelompok White Walker.
Melihat sosok Balukas, Mimori pun di sini sadar jika dirinya bukan orang jahat, yang kemudian Mimori mengeluarkan hasil temuannya yang ia dapatkan dari Angling Barrage sebelumnya. Dan di sini sayangnya, naskah itu pun tidak bisa dibaca oleh Balukas yang merupakan penduduk setempat. Tapi di sini dari sebuah artefak yang baru saja ia berikan. Di sini Balukas pun sadar jika Mimori sebenarnya ingin pergi dan mencari sesuatu di suatu tempat, yang pada akhirnya mereka pun sepakat untuk juga datang bersama-sama atau pergi bersama-sama pada sebuah tempat yang bernama Lalu kemudian, Mimori pun saat ini telah tiba di sebuah kota kecil yang bernama Milsa. Milsa adalah kota kecil, tapi walaupun kecil, kota itu sangat hangat, tenang dan juga sangat tentram. Mimori sangat menyukai beberapa saat ada di kota tersebut. Keesokan harinya, semua orang pun berkumpul di sebuah tempat. Di sana ada seorang berbaju kuning yang mengatasnamakan dirinya dengan sebutan Hurkley. Hurkley di sini memberitahu pada semua peserta, termasuk Mimori juga ada di dalam peserta itu, jika mereka nantinya harus masuk ke dalam dungeon untuk mengambil sebuah cawan mata naga dan nantinya akan dihadiahkan setelah berhasil mendapatkan cawan mata naga itu dengan hadiah 300 koin emas. Semua orang pun nampak antusias dengan hadiah besar yang ditawarkan tersebut. Tapi lain halnya dengan Mimori, ia lebih tertarik untuk mencari tulang skeleton sebagai bahan untuk menaikkan levelnya lebih tinggi lagi. Dan dari semua peserta yang ada di sana, ada seorang wanita yang sedang diganggu oleh seorang pria, yang ternyata wanita itu adalah Balukas. Balukas di sini diganggu dengan sosok yang bernama, kita kasih nama Panjul aja ya guys, karena perannya itu nggak terlalu penting, cuma peran pendukung aja. Dan di sini juga belum tahu siapa namanya. Ya udah lanjut lagi. Melihat sebuah kekuatan yang sangat menonjol dari dalam tubuh wanita ini, Panjul pun mengenali sosok ini. Ia ternyata adalah sosok wanita yang bernama Saras Asrain, yang merupakan seorang komandan pasukan suci dari negeri tetangga. Wanita itu pun mengelak. Ia berkata jika namanya adalah Miss Balukas, bukanlah sosok yang tadi disebutkan oleh Panjul. Kemudian setelah itu Balukas pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Panjul begitu saja. Singkat cerita, Mimori segera masuk ke dalam dungeon bersama dengan slime peliharaannya yaitu Pigimaru. Lantai demi lantai ia telusuri dan berbagai monster telah ia berhasil kalahkan. Di tengah jalan ia pun mendengar jika si Panjul ini memiliki niat yang tidak baik kepada Balukas. Ia ingin memperkuas Balukas bersama dengan para anggotanya. Dengan begitu nantinya setelah mereka terpuaskan, barulah tubuh dari Balukas mereka akan diberikan kepada monster supaya para monster memakannya hidup-hidup. Tentunya hal itu pun adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Kemudian dengan kekuatan sihir milik Miomi, ia pun segera membuat Panjul bersama dengan rekan-rekannya tidak bisa bergerak. Seiring bersamaan hal itu, kemudian para monster pun berdatangan dan di sini tidak dijelaskan apakah si Panjul ini tewas ataupun berhasil bertahan hidup. Lalu Miomi bertemu dengan partian Sabe Torted Tiger yang dimana dipimpin oleh ketua pemimpin mereka yaitu Lily. Mereka semua di sini menjelaskan jika banyak monster yang mati dengan cara yang tidak wajar, yang ternyata diam-diam semua itu adalah ulah dari Miomi. Merasa tidak ada hal yang harus dibicarakan, Miomi kembali melanjutkan langkahnya dan mereka pun akhirnya berpisah. Kemudian langkah Miomi pun terhenti pada sebuah ruangan. Ia pun berniat untuk masuk ke dalam sana mencari tahu ada apa di sana. Lalu kemudian ia pun melihat ada cawan mata naga. Inilah yang tadi diincar oleh semua orang. Namun Miomi pun di sini tidak terlalu tertarik pada benda tersebut, walaupun hadiahnya adalah 300 koin emas, tapi bukan itu target utamanya masuk ke dalam dungeon ini. Yang ternyata Miomi bukanlah orang pertama yang datang ke tempat itu. Balukaslah orang yang telah terlebih dahulu ada di sana, tapi dikarenakan ia tidak bisa menghabisi sosok naga penjaga cawan tersebut, pada akhirnya ia pun hanya bisa bersembunyi di tempat itu saja. Lalu kemudian melihat kegigihan Balukas untuk mendapatkan cawan tersebut.
Miyomi pun segera memberikannya tanpa imbalan apapun karena memang ia tidak membutuhkan benda itu walaupun harganya sangat mahal. Merasa tidak enak karena diberikan secara cuma-cuma cawan tersebut dari seorang Miyomi. Balukas pun di sini berniat untuk ikut bergabung bersama dengannya. Kemanapun ia akan pergi, nantinya Balukas akan membelanya. Kemudian Balukas pun disuruh istirahat oleh Miyomi, tapi ia pun menolak. Namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaomi, pada akhirnya Balukas pun berhasil dibuat tertidur pulas. Sewaktu Balukas sedang tertidur, Miyomi pun memperhatikan tubuh Balukas, yang di sini akhirnya ia pun menyadari siapakah sosok Balukas, yang ternyata adalah sewaktu Mimori dan juga Balukas tertidur lelap di ruangan tersebut, tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan dan terbangun oleh suara dentuman hebat. Mereka sekedar sadar jika ini menandakan adanya sebuah bahaya yang sedang mengancam datang ke arah mereka. Tak lama berselang, benar saja, tembok samping mereka pun hancur yang mengikuti dengan keluarnya sebuah monster. Ternyata di sini Balukas pun berkata pada Mimori jika itu adalah raja dari Skeleton. Mimori pun di sini sangat senang karena memang tujuannya masuk ke dalam dungeon ini dan sampai di lantai ini hanyalah untuk mengalahkan sosok raja Skeleton. Hingga pada akhirnya Balukas yang paham betul dengan sosok monster Skeleton ini, ia pun berkata pada Mimori, satu-satunya kelemahannya adalah harus menghancurkan beberapa pelindung di bawah rahang monster Skeleton ini, karena selama ini belum ada yang bisa untuk mengalahkannya, sehingga banyak petarung yang memutuskan untuk melawannya tapi mereka mati sia-sia. Mimori pun tanpa ragu, ia sudah tahu di manakah titik kelemahan Raja Skeleton ini. Ia pun segera berhadapan langsung dan pada akhirnya Raja Skeleton pun berhasil ditumbangkan oleh seorang Mimori. Sontak melihat hal itu, Balukas pun terkesima, terpukau dan juga terkejut serta takjub dengan bakat keterampilan yang dimiliki oleh Mimori. So guys, Bang Kaslo kasih penjelasan sedikit sama kalian semua ya terkait dua kekuatan mematikan yang digunakan oleh Mimori untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Yang pertama ada Peazel. Peazel ini adalah sebuah kekuatan yang ngebikin musuhnya itu nggak bisa bergerak untuk beberapa menit. Yang kemudian ada Poison. Nah, Poison ini tuh semacam racun gitu yang dikasih sama musuhnya. Jumlahnya itu nggak main-main, jumlahnya itu banyak banget. Jadi ngebuat musuhnya tuh langsung mati secara perlahan. Kemudian setelah itu, Balukas pun mengundang Mimori untuk makan malam bersama sembari mengobrol bersama, dan Mimori pun di sini berkata jika tempat yang paling aman untuknya saat ini adalah tempat di penginapannya sendiri. Maka dari itu Mimori pun menyuruh Balukas untuk datang nanti malam, tepatnya jam 8 malam ke ruangannya. Balukas pun mengiyakan tawaran dari Mimori tersebut. Singkatnya, kita pun beralih ke kamar Mimori, yang ternyata Balukas sudah tiba di sana, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Mimori tadi siang. Dan Mimori langsung berkata pada Balukas jika dirinya bermaksud untuk merekrut Balukas sebagai pengawal setianya. Mimori juga menjelaskan jika tujuannya hanya satu, yaitu mempelajari sebuah sihir terlarang yang beberapa waktu lalu artefaknya telah ditunjukkan kepada Balukas. Di sini Balukas pun ragu sebab ia tahu jika saat ini dirinya sedang menjadi target buronan dari segala pihak, yang itu artinya jika Mimori bersamanya, maka itu artinya sama saja membiarkan keselamatan dari Mimori terancam. Kemudian Mimori pun memberikan sebuah hadiah untuk Balukas, yaitu batu permata biru. Balukas pun yang tahu jenis batu apakah itu, ia pun terkejut karena jika di total harganya itu jauh lebih mahal dari cawan mata naga yang diberikan oleh Mimori sebelumnya. Mimori juga di sini berkata pada Balukas jika sebenarnya ia tahu siapakah Balukas sebenarnya, yang dimana Balukas bukanlah nama aslinya. Namanya yang sebenarnya adalah Seras Asharin, yang dimana ia adalah ratu atau anggota pahlawan dari kerajaan Elf yang memiliki jabatan sebagai komandan tempur putri. Dan di sini Balukas pun terkejut dari manakah sosok Miyomi mengetahui semua kebenaran itu. Dan Miyomi juga di sini membongkar semua jati dirinya terhadap Balukas. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya mereka bisa menjadi aliansi yang sangat kuat di masa depan.
Keesokan harinya, di waktu pertama kalinya Seras bergabung bersama dengan Mimori atau Balukas. Ia pun tidak datang. Di sini Mimori pun bingung mencari di manakah pengawalnya berada. Di lain sisi ternyata di sebuah hutan. Di sana Seras pun sedang diserang oleh beberapa para pengawal naga yang dikepalai oleh Gisun. Di sini Gisun pun bermaksud setelah mendapatkan misi untuk langsung membunuh Selar, dikarenakan misi ini adalah misi sangat penting untuk para pengawal naga yang lainnya. Seras pun di sini bertarung habis-habisan bersama dengan Gisun, hingga dikarenakan ada atributnya telah ia berikan kepada Mimori. Akhirnya ia pun dapat dikalahkan, walaupun sebelumnya beberapa pengawal naga pun berhasil ia tumbangkan dengan mudah. Tapi di hadapan Gisun, Seras pun di sini menjadi tidak berkutik, hingga sebuah niat laki-lakinya pun muncul untuk memperkuat Seras di tempat ini. Namun untungnya di waktu yang tepat, tiba-tiba saja Mimori pun lalu datang menyelamatkan Seras. Poison. Kemudian Seras pun bertanya pada Gisun, siapakah sosok yang menginginkan kematiannya atau orang yang menyuruh Gisun. Gisun pun di sini yang terpojok, ia pun ingin maksudnya untuk mengatakan dalang sebenarnya. Tapi tiba-tiba saja sebuah tombak besar pun lalu datang dan melesat cepat menancap ke Gisun. Ternyata itu adalah para 5 pejuang naga yang dikepalai oleh Civit, seorang berbaju putih, berambut putih, tapi sangat kuat dan juga tentunya sangat kejam. Ia pun langsung to the point, jika maksud kedatangannya hanyalah untuk menghabisi Seras, dan Seras pun diminta untuk mati dengan patuh oleh Civit. Mimori yang sekarang telah tahu apa maksud dari semua ini. 5 kesatria naga sengaja mengejar Seras hanya untuk ingin ia mati. Akhirnya Mimori pun membuat kesepakatan bersama dengan Civit. Jika nantinya ia telah mencapai titik ambang kekuatannya, maka pastinya Mimori akan berhadapan dan bertarung habis-habisan bersama dengan Civit. Tapi tentunya tidak sekarang, karena Mimori harus mencapai target tujuannya terlebih dahulu. Civit pun tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mimori, karena sejauh ini selama ia hidup, belum ada satu orang pun yang benar-benar bisa untuk mengalahkan Civit. Alhasil Civit pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Mimori, dan membiarkan Mimori untuk mencapai ke ambang titik batasannya tersebut, yang dimana kemudian Civit pun menyuruh Mimori untuk segera pergi meninggalkan tempat ini, supaya Mimori bisa lebih cepat untuk mencapai ketujuannya tersebut dan bertarung mati-matian bersama dengan Civit. Sementara Seras yang harus ditinggalkan di tempat ini seorang diri, karena Civit akan langsung membantainya bersama dengan para kesatria naga yang lain. Mendengar hal tersebut, Mimori pun di sini menolak, dan ia pun meminta Civit agar juga melepaskan Seras, dikarenakan Seras adalah satu-satunya petunjuk untuk dirinya dapat mencapai titik tujuannya tersebut. Civit pun akhirnya memahami dengan situasi yang terjadi. Ia juga berkata, "Aku akan melepaskan Seras juga, supaya Seras bisa membantumu agar semua yang kau laksanakan bisa lebih cepat terlaksana." Dan setelah itu, Civit pun bersama dengan seluruh anggotanya pergi meninggalkan Mimori, yang kemudian dari arah belakang secara diam-diam, Mimori langsung menyerang Civit sewaktu mereka semua lengah. Alhasil, mereka semua pun kewalahan dan tak berdaya oleh serangan tiba-tiba dari seorang Mimori. Hal itu dikarenakan Mimori tahu seberapa kuat sosok Civit. Jika tidak melakukan cara semacam ini, pasti dirinya lah yang akan tewas dibantai oleh Civit. Singkat cerita, Civit yang tidak ingin dikalahkan begitu saja oleh Mimori, ia pun segera memanggil bala bantuan, yang kemudian bala bantuan itu pun tiba. Beberapa kawanan naga pun muncul tiba-tiba untuk membantu tuannya Civit. Tapi di sini Mimori pun telah terlebih dahulu dengan menggunakan racun poison milik Mimori. Ia pun tidak mampu berkutik. Civit pun akhirnya tewas dan seluruh kekuatannya diserap oleh Mimori, hingga levelnya pun kini menjadi naga
naik secara signifikan. Bahkan, semua naga yang menyerangnya dari jarak jauh pun tidak luput dari kekacauan yang ditimbulkan oleh seorang Mimori. Mereka juga mati satu persatu, sama halnya dengan si Big. Kemudian setelah itu, Mimori pun berbicara pada Seras jika sebaiknya mulai saat ini mereka tempuh jalan mereka masing-masing, dan beberapa kekuatan pun diberikan Mimori kepada Seras untuk bekalnya nanti. Seras pun di sini berterima kasih sekali atas kebaikan Mimori selama ini terhadap dirinya. Tapi di sini Seras pun berjanji akan melakukan apa yang dikatakan oleh Mimori. Mimori juga berharap jika suatu hari nanti dirinya bisa membalas semua kebaikan yang diberikan oleh Seras pada Mimori.